tahun lebih, seharusnya dia sudah sadar, masih ada peringatan lagi, masih nggak sadar ya ikhwan. Peringatan nadir ada menyatakan Al-Quran, peringatan nadir ada menyatakan Nabi Muhammad SAW. Peringatan nadir ada menyatakan al-maut, kematian. Berapa banyak yang mendahului teman-temannya sudah yang dikubur, saudaranya, tetangganya, familinya. Ada lagi peringatan rambut yang sudah berubah. Coba Anda ambil 20 tahun yang lalu rambut Anda, kemudian Anda berkaca. Mana itu rambut yang hitam meles itu? Mana itu kulit yang kencang itu semuanya? Berubah semuanya. Harus Anda sadar, itu peringatan dari Allah. Sudah bukan masanya lagi Anda banyak tertawa. Udah bukan masanya lagi Anda main-main. Udah bukan masanya lagi Anda main dukna. Udah bukan masanya lagi Anda main karambol. Udah bukan masanya lagi Anda nonton TV. Anda sudah banyak diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis begini. Hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang bukan Al-Qur'an. Firman Allah yang bukan Al-Qur'an. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Inni astahi min 'abdi wa amati yashibani fil insan al-'adibah." Aku ini Allah malu dari hambaku laki atau perempuan yang udah rambutnya beruban dari jadi orang Islam, rambutnya udah beruban, untuk aku siksa, aku malu. Cuma bakal Rasulullah, kemudian Nabi menangis. Sahabat bertanya, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Kalau ma yubkika ya Rasulullah, apa yang membuat Anda menangis ya Rasulullah? Abki mimman yastahi Allah minhu wa la yastahi min Allah. Aku malu dari orang yang Allah. Aku menangis. Apa yang membuat Anda menangis ya Rasulullah? Aku menangisi orang yang Allah malu untuk menyiksa dia, tapi dia tidak malu untuk maksiat kepada Allah. Rambut udah memutih ya ikhwani, masih nonton dalam belum? Rambut udah memutih ya ikhwani, masih dia main-main. Temennya sudah menahil kubur sudah banyak. Yang seumur dia, bahkan di bawah dia menahil kubur sudah banyak. Tapi dia tidak sadar, sebentar lagi kafan akan membungkus dia dan mengantarkan dia ke alam pembahasan. Ketika sudah umur demikian, harus betul-betul sadar manusia. Kalau sudah 70 ke atas, maka di situ masuk umrul kibar, umur sangat tua. Dan umur itu adalah bukan umur kehidupan, tapi umur perawatan. Mungkin makannya sudah ditulang, mungkin dia harus pakai pampers, mungkin dia harus dituntun kemana-mana, mungkin dia tadi itu harus dicek pengobatannya setiap saatnya, perawatan. Karena itu orang yang umur sudah 70 tahun ke atas ini, Nabi sendiri mendoakan, Allahumma arham abna sab'in, Allahumma arham abna tamanin. Ya Allah, kasihani orang yang umur 70 tahun, tidak mampu apa-apa sebenarnya. Kasihan orang yang umur berapa puluh tahun, lebih banyak sakit daripada sehatnya ya Allah. Duduk lama sakit, tidur lama sakit, jalan banyak sakit, sakit terus. Salah sedikit makan, kekenyangan sedikit sakit, telat makan sedikit sakit. Karena itu 70 tahun ke atas ini adalah perawatan sudah. Tidak mungkin manusia akan bisa menikmati kehidupan saat itu. Dan bulan Muharram ini adalah bulan Anda memasuki tahun baru Islam. Karena itu sadari, semakin tahun baru Islam Anda banyak masuki, berarti semakin lembaran umur Anda sudah dikurangi. Kalau sudah begitu, jarak Anda dengan kematian semakin dekat, artinya hidup Anda semakin singkat. Masihkah Anda dalam waktu yang sangat singkat ini Anda gunakan untuk rencana lupa lagi kepada Allah, apalagi berbuat dosa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala? Cukup. Gunakan sisa umur ini benar-benar memaksimalkan taat kepada Allah dan bertobat, tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Maka Anda akan menjadi orang yang beruntung. Sebaik-baik manusia,
khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amal ibadahnya. Dalam bulan Muharram ini dianjurkan kita banyak berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan, siyam syahril Muharram." Paling bagusnya puasa setelah bulan Ramadan. Paling afdhalnya puasa setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Ini adalah bulan yang sangat agung, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu di antara 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum. Inna iddat asyhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalam bulan ini juga dianjurkan, khususnya tanggal 10 Muharram kemarin yang sudah kita lakukan, untuk kita memperbanyak bersedekah, perhatikan orang bermasakin, dan peduli terhadap anak-anak yatim. Anak yatim dan orang-orang miskin itu adalah satu keberuntungan kalau kita mau perhatikan. Ini rumah ini sekalipun gedung yang megah ini tidak dikatakan rumah yang terbaik. Rumah yang terbaik menurut versi Nabi, khairu buyutin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih, wa syarru buyutin baitun fihi yatimun yusadu ilaih. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang ada di dalamnya anak yatim yang diperlakukan baik. Sejelek-jelek rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan jahat atau jelek. Ya, anak yatim itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perlakukan dengan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin orang yang mau perhatian dengan anak yatim akan bersama beliau ada di surga Allah dengan sangat dekat. Ana wa kafilul yatim kahataini fil. Aku bersama anak yatim seperti 2 jari ini berdekatan nanti ada di surga. Ya ikhwani, bagaimana kalau orang berdekatan dengan presiden? Dia bisa membanggakan diri. Bagaimana? Fotonya ditaruh ada di HP-nya, kemudian di-share ada di mana-mana. Padahal belum tentu itu presiden ahli jannah. Kemudian hanya berapa saat Anda berdampingan dengan dia. Dengan gubernur, bangganya ada di mana-mana. Perlu bisa pesen-pesen anggaran untuk kita bagi-bagi kalau perlu. Wahada bersama Nabi bukan di dunia, tapi ada di surga. Dan itu bukan waktu yang singkat, tapi selama-lamanya. Resepnya, perhatikan anak yatim. Cintai anak yatim. Dan kitab Ihya Ulumuddin diceritakan ada seorang yang dia tadi itu sangat kecanduan dengan khamr, setiap malam mabuk, sehingga seluruh daerah situ tidak ada yang senang dengan orang. Satu kota benci, setiap malam mabuk. Di daerah itu kebetulan ada satu orang yang dikenal dekat kepada Allah, wali, yang selalu dimintai berkah oleh orang-orang dan tidak pernah keluar dari khalwah berpuluh-puluh tahun ibadah kepada Allah dan mudah dikenal. Satu saat orang yang pemabuk ini mati, meninggal dunia. Nggak ada yang takziah, saudara. Orang kampung, orang desanya, orang kotanya nggak ada yang takziah di situ. Sampai istrinya bingung, panggil orang, bayar orang untuk memandikan jenazahnya, sampai mengkafani, dibawa ke musola nggak ada satupun yang datang untuk menyolati. Bingung. Akhirnya ngomong sama orang yang dibayar itu, taruh ada di jalan. Yang mau peduli dikubur, nggak dipeduli mungkin jadi pelajaran bagi orang-orang. Ditaruh di jalan. Anehnya, wali yang dikenal yang sering diambil berkah itu berpuluh-puluh tahun kalau banyak keluar saudara saat itu di tengah-tengah kota.
di tengah-tengah kota. Kaget orang-orang, keluar semuanya, yang ada di pasar keluar, di rumah keluar. Ada apa ini? Apa gerangan yang membuat si rohani ini keluar dari khalwahnya padahal udah berpuluh-puluh tahun ada di khalwah? Mereka akhirnya berdatangan, tanya, kenapa? Yang aku dapat isyarat berkali-kali dalam mimpiku, harus aku keluar untuk menguburkan seorang yang dicintai oleh Allah yang meninggal saat ini di daerah ini. Satu samanya bertanya, siapa meninggal? Tidak ada meninggal kecuali wahid, orang yang pemabuk. Yai, wali, jangan-jangan anda ini keliru mimpinya. Bukan wali yang meninggal, bukan orang yang dekat dicintai Allah, ini pemabuk. Bukan sekali, insya Allah mimpiku benar. Tapi orang ini dikenal tidak baik. Aku harus tanya kepada istrinya, apa kebaikannya? Datang kepada istrinya, Anda punya suami apa yang dilakukan? Orang semuanya sudah kenal pemabuk, memang suami saya. Saya tanyakan bukan kejelekannya, kebaikannya apa? Ya kalau tanya kebaikan ada dua keistimewaan suami saya yang tidak diketahui oleh orang-orang. Apa? Suami saya belum pernah meninggalkan sholat dan cinta dengan sholat, selalu sholat tepat pada waktu. Suami saya memang mabuk, setelah sholat isya memang mabuk, tapi jam 2 malam dia pasti sadar. Dia sadar, dia mandi, dia pakai baju yang rapi, dia sholat sambil menangis, sambil berkata, ya Allah, perbuatanku ini adalah sangat jelek. Semua orang telah membenci aku, tapi Engkau adalah Arhamur Rahimin, rahmati Allah. Jika Engkau menolak aku, jika Engkau benci aku, kepada siapa lagi aku mohon ya Allah? Neraka yang mana ya Allah yang akan Engkau sediakan untuk menyiksa hamba-Mu yang banyak dosa ini ya Allah? Tapi aku takut daripada siksa-Mu ya Allah, dan aku memohon Engkau melindungi aku ya Allah. Menangis, betapa hinanya ya Allah. Manusia yang sudah dikuasai oleh setan dan hawa nafsu ya Allah, bantu kami ya Allah, terima tobat kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Itu sampai subuh. Setelah sholat subuh dia teruskan berdoa wiridnya sampai terbit matahari, sholat duha, kemudian baru dia bekerja, dan itu setiap malam. Yang kedua, dia sangat perhatian dengan anak yatim. Hasil pekerjaannya pas-pasan. Tapi kalau sudah dengan anak yatim, dia tidak mau makan kecuali anak yatim sudah kenyang. Kalau sudah mendekati hari raya, dia cari anak yatim, tidak mau beli berganti baju kecuali anak yatim sudah diberikan baju. Dia perhatian dengan anak yatim. Sampai anak yatim tadi itu besar, sampai dia bisa bekerja, kawin, baru dia berhenti. Padahal hidupannya pas-pasan. Kata si wali tadi itu, ya Allah, betapa mulianya dua amal tadi itu. Segede apapun dosa manusia, kalau dia itu mengakui dosanya dan mohon ampun kepada Allah, akan diterima oleh Allah. Lautan maghfirah Allah, ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa saudara. Innal kaba'ira fil ghufrani kalamani. At-taib Habibur Rahman, orang yang bertobat kepada Allah itu menjadi kekasih Allah. Banyak orang masuk masjid, banyak orang yang berceramah, banyak orang ada di majlis tapi dia sombong. Wallahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak senang membenci orang-orang yang sombong. Yang kedua, cinta terhadap anak yatim. Modal utama untuk mendapatkan rahmat Allah, rahmat terhadap hamba Allah yang lemah. Man lam yarham la yurham. Orang yang tidak punya rahmat tidak dapat bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innama yarhamullah min ibadihi rahmah. Hanya saja Allah itu merahmati hambanya yang berrahmat kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya semua satu desa, satu kota nyolati orang tadi itu dan dikubur dengan ramai sekali. Diangkat derajatnya karena rahmat terhadap anak yatim, diangkat derajatnya karena selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ammal yatima fala taqhar. Anak yatim jangan kamu permainkan, kamu ambil hartanya, kamu rampas hartanya. Dia nggak mampu, tapi Allah akan mengangkat kamu. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang-orang yang minta-minta kepada kamu jangan kamu hardik. Awas, hati-hati. Kamu itu diberi nikmat lebih dari Allah, bukan untuk menghinakan orang yang dikurangi nikmatnya Allah, tapi untuk membantu mereka. Terakhir diceritakan dalam beberapa kitab hikayat, satu hikayat, ada seseorang yang Allah berikan nikmat lebih harta, uang berlimpah, rumah megah, kendaraan mewah, istri cantik, cantik. Siang hari dia mau makan bersama istrinya, makanan orang kaya, luar biasa nikmatnya. Baru akan mulai makan, ada yang ngetuk pintu. Pak, orang miskin 2 hari belum lapar, belum makan, lapar, tolong dibantu kami. Aku sudah gak kuat lagi untuk menahan lapar. Hati orang ini tidak cinta dengan orang fakir miskin. Marah dia, buka pintu, langsung mencaci. Udah bau busuk, udah fakir, tidak bekerja, datang gak sopan. Waktu kita makan, datang. Lihat wajahmu dan baumu, hilang selera makan, hilang selera makan. Keluar, diusir. Hancur perasaan ini hamba Allah. Allah akan marah ketika kita menjadi orang soleh. Mulai saat itu macet semua pekerjaan. Akhirnya lumpuh pekerjaannya, bangkrut. Akhirnya hutang sana dan sini. Berikutnya sita sana dan sini. Terjadi clash sama istrinya, pisah sama istrinya. Sampai rumah pun dirampas. Dan akhirnya dia mencari pekerjaan sana dan sini, tidak diterima. 2 hari tidak makan, berkeliling dia minta untuk diberi makan. Sampai pada satu rumah yang megah, kendaraan yang mewah, persis orang yang punya rumah lagi mau makan sama istrinya diketuk. Itu, Pak, 2 hari kami belum makan. Tolong bantu kami. Tolong bantu kami nggak kuat lagi menahan lapar. Tapi penghuni rumah yang kedua adalah orang yang rahmat hati. Ngomong sama istrinya, Dik, kita masih bisa menahan lapar. Mungkin kita bisa masak lagi, atau kita bisa beli makanan di luar. Panggil itu orang, suruh masuk, biar hidangan ini dinikmati sama dia sepuas-puasnya. Mau dihabiskan, habis. Kalau masih ada sisa, kita bisa menikmati masih. Oh begitu, Mas. Keluar itu istrinya, buka pintu. Pak, sama suami disuruh masuk, makannya di dalam aja. Sudah ada, disediakan ada di dalam. Terima kasih. Ketika mengangkat wajahnya menyatakan terima kasih, itu perempuan menangis menjerit, La ilaha illallah, La ilaha illallah, kata dia. Kaget suami dari dalam keluar. Ada apa? Ada apa? Dia menangis. Ada apa? Ya Allah, kata dia. Ya Allah, Mas tahu ada siapa minta-minta ini? Ini mantan suami saya dulu. Pernah mengusir ketika aku mau makan sama dia, seorang miskin yang meminta-minta diusir dengan kejamnya. Berapa tahun itu? Sudah sekian tahun yang lalu. Rumah kamu di daerah ini? Benar. Warna ini? Iya. Subhanallah. Kok tahu Anda semuanya? Orang miskin yang diusir itu adalah aku, wahai istriku. Itu deh yang membuat Anda kaya sekarang, bisa membuat Anda melarat sekarang. Inilah contoh bagaimana orang yang sombong akan dibalik keadaannya. Bagaimana orang yang miskin yang dihina tadi itu ternyata menjadi orang yang kaya. Janganlah menjadi orang yang lupa memberi nikmat
syukuri Allah memberi nikmat, maka nikmat yang diberikan kepada kamu akan dijaga dan ditambah oleh Allah SWT. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang yang beruntung. Masuki tahun baru dengan semangat yang baru untuk mendekatkan takwa dan taat. Allah membuka segala yang menutup hati kita. Amin. Untuk kita sadari bahwa kehidupan dunia adalah bukan untuk mengumpulkan dunia, tapi kehidupan dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insyaallah mati menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan keluarga kita, semua yang meninggal di antara famili kita, kaum muslimin, khususnya almarhum Al-Akh Ibrahim bin Hanif, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan berbahagia di alam barzakhnya. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama orang-orang yang saleh, para auliya dan salihin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah putra-putra kita, putra almarhum jadikan anak-anak salih salihat yang bisa membahagiakan kita dunia sampai akhirat, dan insyaallah menjadi anak-anak yang bisa kita banggakan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat zahir batin, dijaga daripada nafsu al-ammarah bisu, dijaga daripada syaitan yang terkutuk yang menyesatkan kita, dan insyaallah kita semuanya digolongkan orang-orang yang saleh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspa sama Habib. Mbak Yatim. Aspa Habib. Hafsa Aspa. Hafsa, ayo Hafsa. Tolong harap.